tentu kita belum mengetahui tentang seorang pria yang ternyata adalah orang terkaya di antara para saudagar Bugis di akhir abad ke-19 di Singapura. Haji Usman Daeng Pasandra Ambodal bin Haji Ali, kelahiran Singapura. Ia dimakamkan di kuburan yang sangat menonjol, dengan paviliun mausoleum di pemakaman, jalan kubur di belakang Masjid Malabar, Jalan Victoria, Kota Kampung Gelam, Singapura. Nama Daeng Pasandri, atau lisan orang Melayu, menyebutnya Daeng Pasandri, memang tak setenar Ambo Solo, yang dikenal sebagai komisaris kota, yang mewakili masyarakat Melayu Singapura, dan ayahnya, Haji Omar Ambodai bin Ali, seorang Taipan Bugis asal Wajo yang sukses di Singapura. Namun, dia yang memiliki hubungan kekerabatan dengan Haji Omar adalah jutawan Bugis paling awal dan memiliki banyak properti di Singapura, termasuk toko dan tempat tinggal di seluruh kampung Rohor pada tahun 1899. Daeng Pasandri dijuluki pedagang kaya Bugis oleh Surat Kabar Singapura, Free Press dan Mercantile Advertiser. Satu hal yang unik dari riwayat hidup Daeng Pasandra Ambodali adalah kronologi yang relatif jelas bagaimana ia bisa meraih status sebagai salah satu saudagar Bugis yang kaya raya di Singapura. Berawal dari sebuah kapal dagang, Daeng Pesantren telah menunjukkan bahwa tekad, kerja keras, dan konsistensi dapat menjamin masa depan cerah tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk generasi mendatang. Jika merujuk pada catatan pelayaran yang telah tercatat, Daeng Pasandri sudah mulai berdagang sejak tahun 1865 dan baru setelah 30 tahun terjun dalam bidang perdagangan dan berjuang seumur hidup berlayar keliling dunia, Melayu Daeng Pasandri telah menunjukkan bahwa orang Melayu secara umum dapat berhasil di kota metropolitan Singapura yang dikuasai oleh Inggris, memandang setiap warga negaranya setara tanpa dukungan atau pilih kasih. Daeng Pasandra menghabiskan sebagian besar hidupnya berdagang dari pasar untuk mengumpulkan modal dan mendiversifikasi investasinya untuk mencapai status hidup mewah untuk diwariskan kepada keturunannya. Asal-usulnya, ada beberapa legenda tentang silsilah Daeng Pasandri. Menurut peneliti Gilbert Harmonic, Daeng Pasandri dan saudaranya merupakan keturunan Lapalawa Daeng Marwa, salah satu bangsawan Bugis Wajo yang membangun pusat perdagangan di Muara Pasar, di bawah kerajaan Pasar di pantai timur Kalimantan. Lapalawa adalah salah satu pengikut Lama Dukleng, Arung Pendaki, dan Arung Sengkang. Sedangkan penuturan Jacqueline Lainton menyatakan, berdasarkan informasi yang diperoleh dari informannya di Singapura dan Sulawesi, seorang saudagar Bugis yang sangat kaya di Singapura menikah dengan saudara tiri bangsawan Bugis Wajo di Sulawesi, yaitu Potaran, orang tua dari ibu kandungnya. Masyarakat biasa, pedagang Bugis itu bergelar Daeng, dan konon telah memberikan sebagian besar hartanya di Singapura yang berupa properti seperti toko dan rumah kontrakan, serta sebidang tanah kepada istrinya sebagai mahar agar dia bisa menikahi wanita bangsawan Daeng Pasandri. Menurut ahli warisnya lahir di Singapura, namun sebagian besar hidupnya dihabiskan dengan berlayar dan berdagang di pelabuhan-pelabuhan wilayah jajahan Belanda. Namanya tercatat dalam daftar pelayaran Belanda sebagai nahkoda kapal yang rutin berlayar antara pasar Surabaya, Batavia, dan Singapura. Ada dua pola berbeda mengenai jalur perdagangan Daeng Pasandri. Yang pertama, ada kurun waktu tahun 1870 sampai 1880. Ia banyak berlayar antara Pasar, Kalimantan, dan Batavia. Pada fase kedua antara 1881-1890, Daeng Pasandri sering berdagang antara Pasar dan Surabaya. Namun yang pasti seluruh pelayarannya dalam waktu 20 tahun akan berpusat di Pasar. Pasar adalah koloni perdagangan Bugis paling awal di Kalimantan, merupakan pelabuhan yang dikembangkan oleh suku Bugis Wajo, yaitu Arung Sengkang, seorang bangsawan dan Taipan Wajo asal Sengkang, Sulawesi. Arung Sengkang atau bernama Lama Dukleng datang ke pasar pada tahun 1725 dengan armada kapal dagangnya untuk mendirikan koloni baru. Setelah sekian lama berbisnis di Selat Malaka, khususnya Johor dan Riau, bersamanya terdapat 7 bangsawan menengah Wajo yang
berperan menyebarkan pengaruh Bugis Wajo di bidang pelayaran dan perdagangan melalui monopoli perdagangan dari wilayah Kalimantan Timur sepanjang Selat Makassar sebelum meninggalkan Pasar menjadi Arongmato Wawajo di Sulawesi. Ia telah mengangkat wali kota Pasar yang terdiri dari orang Bugis Wajo. Di antara bangsawan Bugis Wajo yang menetap di Pasar adalah Lapalawa dan Marawa. Ia membangun pemukiman Bugis di Muara Pasar dan menguasai perdagangan di Pasar melalui Lapalawa. Konon keturunan Daeng Pasandai, Ambudal, dan Haji Omar Ambudai berasal. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika banyak investor real estate asal Kalimantan seperti bangsawan Pasar dan Pegatan memiliki ikatan dagang dan kekeluargaan yang erat dengan keluarga Taipan Bugis di Singapura. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. History Infonea.